Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa sehat selalu, senantiasa diberikan rezeki yang lancar, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kisah Sultan Murad keempat dan seorang tukang perahu. Saya yakin kisahnya akan sangat menarik untuk disimak oleh sahabat sekalian. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, kemudian silahkan tulis komentar dari para sahabat sekalian di kolom komentar di bawah ini. Ya, kisah ini adalah tentang Sultan Murad keempat, yang mana beliau adalah Sultan Turki Utsmani dengan seorang tukang perahu. Sultan Murad keempat adalah Sultan Turki Utsmani yang terkenal tegas dan keras. Dia memiliki beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang di bawah kepemimpinannya dalam wilayah Turki Utsmani. Beberapa kebijakannya diantaranya adalah masyarakat tidak dibolehkan untuk minum minuman keras, juga mengonsumsi opium, dan juga melakukan ramalan yang mana biasanya banyak dilakukan oleh para dukun. Meskipun ada larangan ini, beberapa masyarakat pun tetap minum minuman keras, mencoba untuk mendatangi para dukun dan meminta ramalan, juga mengonsumsi opium atau mengonsumsi narkoba. Dan pada suatu malam, seperti biasanya, Sultan Murad keempat itu berkeliling di daerah Istanbul untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat sekitar di bawah wilayah Kesultanan Turki Utsmani. Dan pada saat malam yang cukup larut, Sultan Murad keempat pun memutuskan untuk kembali ke istana. Dan pada saat kembali ke istana inilah dia memutuskan untuk naik perahu dan menyeberangi selat. Dia bersama satu pengawalnya menemukan seorang tukang perahu dan memintanya supaya dia mengantarkannya ke Istanbul. Dan tentu saja tukang perahu itu pun tidak tahu bahwasanya orang yang naik itu adalah seorang sultan. Dan pada saat sudah berada di tengah, tukang perahu itu pun menarik tali yang tergantung di sisi perahu. Setelah ditarik, ternyata di ujung tali itu ada sebuah kendi. Melihat hal itu, Sultan yang menyamar menjadi seorang biasa itu pun bertanya, "Wahai tukang perahu, apa yang ada di kendi itu?" Tukang perahu itu pun berkata, "Coba tebak apa isi dari kendi ini." Begitu katanya. Dan tukang perahu itu pun menuangkan cairan dari kendi itu ke dalam gelas dan menawarkannya kepada Sultan tadi. Sang tukang perahu itu pun menawarkannya kepada sang Sultan sambil tertawa. Sang Sultan itu pun menerima gelas yang ditawarkan oleh tukang perahu itu. Dan setelah mencium baunya, sang Sultan pun mengetahui bahwa itu adalah alkohol atau minuman keras. Sultan pun mengatakan kepada tukang perahu itu, "Wahai tukang perahu, bukankah minuman keras itu dilarang oleh Sultan?" Tukang perahu itu pun menjawab, "Bagaimana Sultan tahu kalau aku minum minuman keras? Bahwasanya kita sekarang berada di tengah laut." Mendengar jawaban itu, sang Sultan pun diam dan mencoba bersabar. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, tukang perahu itu pun mengangkat salah satu papan di perahunya dan dia mengeluarkan opium, lalu dia membakar opium itu dan menyedotnya seperti rokok. Tukang perahu itu pun memberikannya kepada Sultan yang menyamar menjadi orang biasa itu. Sang Sultan pun menerimanya dan sang Sultan kembali lagi mengatakan, "Bukankah opium itu dilarang oleh Sultan? Kalau Sultan tahu maka lehermu pasti akan dipenggal." Mendengar ucapan itu, tukang perahu itu pun mengatakan, "Bagaimana Sultan tahu bahwasanya kita sekarang berada di tengah laut?" Mendengar jawaban itu, sang Sultan yang menyamar menjadi orang biasa itu pun kembali bersabar. Setelah beberapa waktu berlalu, tukang perahu itu pun kembali mengeluarkan sesuatu. Kali ini dia mengeluarkan beberapa batu dan dia membuka sebuah papan. Kemudian tukang perahu itu pun mengatakan kepada Sultan yang menyamar sebagai orang biasa itu, "Wahai Tuan, berilah aku 5 koin dan aku akan bisa melihat keberuntunganmu." Begitu kata tukang perahu itu yang ternyata dia adalah juga tukang ramal. Sultan Murad keempat ini pun sebenarnya sangat marah. Akan tetapi dia mencoba bersabar dan dia berkata dalam hatinya, "Setidaknya aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh tukang perahu ini." Lalu Sultan Murad pun memberikannya 5 koin dan tukang perahu mulai mengguncangkan batu, kemudian dia melemparkan ke papan. Tukang perahu itu pun mengatakan kepada sang Sultan, "Wahai Tuan, silahkan bertanya." Lalu Sultan yang menyamar sebagai orang biasa itu pun berkata, "Di mana Sultan sekarang jika engkau tahu?"
Begitu kata sultan. Tukang perahu itu pun melihat ke bebatuan yang ada di papan itu. Kemudian tukang perahu itu pun dengan agak sedikit bingung berkata, "Sultan kita sekarang berada di laut ini." Mendengar jawaban itu, Sultan Murad pun berkata kepada tukang perahu itu, "Wah, jangan sampai dia berada di dekat kita." Lalu Sultan itu berkata kepada tukang perahu itu, "Coba lihat lebih dekat lagi. Siapa tahu engkau akan dapat informasi yang lebih jelas." Lalu tukang perahu itu pun melihat ke bebatuan lagi dan tiba-tiba dia menjatuhkan diri tersungkur di depan Sultan. Dan tukang perahu itu pun berkata, "Saya mohon ampun Sultan, saya tidak tahu bahwasanya engkau adalah Sultan Murad. Saya mohon ampun Sultan, mohon ampuni kesalahanku." Sang Sultan pun sebenarnya sudah tidak sabar lagi. Sultan ingin segera menghukumnya. Akan tetapi, dan tukang perahu itu pun terus-menerus mengemis memohon ampun kepada sang Sultan, hingga mereka sampai berada di dekat pantai. Mendengar tukang perahu itu terus-menerus memohon ampun kepada sang Sultan, Sultan Murad pun memberikan kesempatan kepada tukang perahu itu. "Wahai tukang perahu, aku akan mengampunimu dengan satu syarat. Jika engkau mampu menjawab pertanyaanku dengan benar, maka aku akan mengampunimu." Tukang perahu itu pun merasa senang dan dia mengatakan, "Hidup Sultan, saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan." Dan Sultan Murad itu pun bertanya kepada tukang perahu, "Dari pintu mana aku akan memasuki Istanbul pada saat kembali ke istana?" Mendengar pertanyaan itu, tukang perahu itu pun merasa keberatan. Dan dia berkata kepada Sultan, "Wahai Sultan, pintu yang mana saja yang aku katakan, maka engkau akan masuk melalui pintu yang lain. Saya mohon jika Sultan berkenan, maka saya akan menuliskan jawaban saya dalam selembar kertas. Kemudian silahkan baca jawaban saya ketika Tuan telah masuk melalui pintu tersebut." Sang Sultan pun menyetujuinya. Lalu tukang perahu itu menulis jawaban dari pintu mana Sultan akan masuk ke Istanbul pada selembar kertas yang ada di tangannya. Setelah menulisnya, tukang perahu itu pun memberikan selembar kertas itu kepada Sultan Murad. Dan setelah menerima kertas itu, Sultan Murad pun memerintahkan kepada pengawalnya untuk memotong lehernya. Dan dengan sigap, pengawal pun langsung memotong leher tukang perahu itu. Dan Sultan pun sampai di pantai. Lalu Sultan memutuskan untuk membuka pintu baru dan tidak masuk Istanbul melalui pintu-pintu yang ada. Dalam waktu kurang lebih 5 hingga 10 menit, para pengawal pun membongkar tembok untuk membuat pintu yang baru. Dan Sultan pun memasuki Istanbul dari pintu yang baru dibongkar itu. Setelah memasuki Istanbul, di dalam hati Sultan kemudian ada rasa ingin tahu tentang jawaban yang ditulis oleh tukang perahu itu. Sultan pun membuka kertas itu dan Sultan pun terkejut karena jawaban yang ditulis oleh tukang perahu itu merupakan jawaban yang tepat. Pada kertas itu tukang perahu itu menulis, "Wahai Sultanku, semoga diberkati untuk pintu yang baru dan juga bangsamu." Dan saat itulah pintu yang baru dibuka itu dikenal dengan nama Yeni Kapı dalam bahasa Turki yang artinya pintu yang baru. Begitulah kisah tentang Sultan Murad keempat dengan seorang tukang perahu yang mana dia adalah seorang peramal. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada sahabat sekalian. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.